Pauli Borusibuea dari Ketua Lingkungan Santo Ignatius Pelawi, Paroki Santo Paulus, Pangkalan Brandan. Ulasan perikop kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakannya dia Yesus. Kisah kelahiran Yesus sebenarnya adalah suatu perluasan dari silsilah tersebut. Yang menjadi lebih dominan adalah peranan Yusuf dalam proses kelahiran Yesus sebagai Mesias, dan puncaknya terlihat dari keputusan Yusuf untuk menjadikan Yesus sebagai anak Daud dengan memikul tanggung jawab sebagai ayah menurut hukum. Tradisi Yahudi yang menganut garis keturunan ayah atau laki-laki menunjukkan bahwa memang Yesus adalah anak Yusuf yang merupakan keturunan Daud leluhurnya. Maria yang telah bertunangan dengan Yusuf secara hukum merupakan tradisi Yahudi di zaman Yesus, merupakan suatu relasi yang lebih kuat daripada yang terjadi secara umum dalam masyarakat sekarang. Ternyata Maria sudah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Peristiwa ini membuat Yusuf menjadi terkejut karena Yusuf tidak mengetahui apa yang terjadi. Dalam Injil dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik tunangannya di muka umum. Maka dengan diam-diam ia bermaksud untuk menceraikan istrinya tersebut. Tetapi karena Yusuf adalah orang yang tulus hati, ternyata malaikat Tuhan nampak dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Peristiwa ini mau mengatakan bahwa Yusuf memutuskan untuk mendahului keputusan pengadilan dan mengambil sendiri tanggung jawab untuk menceraikan Maria, agar Maria tidak dipermalukan oleh pengadilan sebagai wanita yang dituduh berzina. Karena proses perceraian dilaksanakan bukan dalam sidang pengadilan, melainkan tergantung pada inisiatif pihak pria. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Yusuf. Nah, secara rencana Yusuf tersebut telah dibantah oleh malaikat Tuhan dalam sebuah mimpi. Pesan malaikat itu berisi pemberitahuan mengenai proses mengandung Yesus dari perawan Maria oleh Roh Kudus, dan pentingnya memusatkan perhatian atas sebuah nama, yaitu Mesias. Sebagai anak sah dari Yusuf, maka Yesus akan diberi nama anak Daud, yang selanjutnya diberi nama Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Pesan malaikat yang diterima Yusuf dalam mimpi sesungguhnya menenteramkan kekhawatirannya. Tidak hanya Maria, tetapi anak yang dikandung berkat Roh Kudus dan layak disebut anak Daud. Yesus dan Immanuel. Yesus telah bertindak sesuai dengan Yusuf telah bertindak sesuai dengan pemberitahuan ilahi dan mengambil Maria sebagai istrinya. Pesan yang bisa menjadi teladan bagi kita sebagai umat beriman adalah: 1. Bila manakah jika hal ini terjadi kepada kita? Mampukah kita menerima hal yang sama jika hal itu terjadi sama kita? Adakah Yusuf zaman now? Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Keteladanan Santo Yusuf patut menjadi panutan umat beriman dan dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam hidup menggereja di tengah keluarga dan di tengah masyarakat sekitar. Hidup menggereja hendaknya dalam melaksanakan tugas dengan tulus hati, ikhlas, rela, karena dalam hidup menggereja bukan karena keinginan-keinginan pribadi semata, melainkan berkarya, melayani, karena memang dari hati yang rela dan penuh tanggung jawab. Di tengah hidup berkeluarga, hendaknya meneladani Santo Yusuf sebagai suami atau ayah, sebagai istri dan anak-anaknya yang lembut dan baik hati, penuh tanggung jawab. Di tengah masyarakat atau lingkungan, hendaknya kita sebagai bagian dari masyarakat melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat dan berbaur dengan semua orang tanpa memandang perbedaan, karena perbedaan itu adalah suatu keindahan dalam keberagaman dan kebinekaan. 2. Bunda Maria yang dengan rela menerima tanggung jawab besar dalam proses karya penyelamatan manusia, hendaknya kita sebagai pengikut Kristus senantiasa segala sesuatunya kita rela memikul tanggung jawab dengan segala kerendahan hati. Apa jawaban Bunda Maria atas tawaran dari Allah sendiri? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. 3. Injil Matius bab 1 ayat 18-25 dimaksud untuk menempatkan Yesus secara tegas di dalam umat Allah dan untuk menarik perhatian
setiap pembacaannya atas kedudukan Yesus yang sangat luar biasa. Di suatu pihak, Yesus adalah keturunan dari Abraham atau bapa orang beriman, dan Raja Daud atau tokoh besar dalam Perjanjian Lama. Di pihak lain, nama-nama yang diberikan kepadanya adalah Yesus dan Immanuel, mengisyaratkan bahwa dia juga melampaui semua nenek moyang leluhurnya. Demikianlah ulasan perikop Matius bab 1 ayat 18-25. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.